Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi dan penentuan upah di pasar tenaga kerja. Sebelum itu kami akan memperkenalkan teman-teman kami, yaitu saya Ardiansa, kedua Putri Natasha, dan ketiga Fauzia Syafira. 1. Permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Dalam analisis penentuan harga faktor, terdapat dua alasan yang menyebabkan kebutuhan permintaan dan penawaran terhadap faktor-faktor produksi. Yang pertama, menganalisis serta menjelaskan pengalokasian faktor produksi secara efisien. Yang kedua, menganalisis bagaimana penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan terhadap faktor produksi yang ditentukan. Yang pertama, pengalokasian faktor produksi. Pengalokasian faktor produksi efisien di dalam suatu perekonomian rasanya tidak perlu ditekankan, karena tujuan ini akan tercapai apabila dapat dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara optimal, sehingga produksi yang mereka ciptakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi secara sederhananya, pengalokasian faktor produksi itu harus benar-benar dianalisis tempatnya di mana, tempatnya harus strategis, karena tempatnya di mana kita mau produksi kegiatan ekonomi seperti apa supaya kebutuhan masyarakat itu bakalan tercapai seperti itu. 2. Penentuan pendapatan distribusi pendapatan. Harga adalah jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang di dalam negara dan merupakan jumlah pendapatan berbagai faktor produksi yang ada di dalam perekonomian. Jadi disimpulkannya yaitu analisis mengenai permintaan faktor. Jadi dari kedua bab tersebut dapat disimpulkan analisis mengenai permintaan faktor produksi bukan saja menjelaskan tentang penentuan harga faktor produksi, tapi juga menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing faktor produksi serta distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Seperti itu. Yang kedua yaitu teori produktivitas marginal. Yang kedua adalah teori produktivitas marginal, yaitu pertama menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Pada tingkat penggunaan faktor produksi tertentu, produsen telah mencapai keuntungan maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi terus bertambah, keuntungan akan bertambah, dan apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan dikurangi, keuntungan juga akan berkurang. Ada dua menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan, yaitu tingkat produksi dan hasil penjualan. Kedua, jumlah produksi yang digunakan. Selanjutnya, persaingan tidak sempurna dan permintaan faktor produksi. Dalam dasar barang yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang akan menjadi semakin tinggi. Harga semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya adalah persaingan tidak sempurna bagi menjadi yaitu permintaan faktor dan grafik permintaan faktor. Selanjutnya yaitu adalah sifat permintaan terhadap faktor produksi. Yaitu ada permintaan terkait, bentuk kurva permintaan faktor, perubahan harga faktor atas permintaan barang, efek pergantian, hukum hasil lebih yang semakin berkurang,
dan pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Untuk permintaan terkait yaitu permintaan seorang pengusaha pada faktor produksi mempunyai sifat yang berbeda, yaitu pengusaha untuk memperoleh faktor produksi bukanlah untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, permintaan terkait pengusaha suatu faktor produksi ditentukan oleh kemampuan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang yang dapat dijual pengusaha itu dengan menguntungkan. Permintaan terkait disebut juga dengan derived demand. Selanjutnya yaitu bentuk kurva permintaan faktor. Bentuk kurva permintaan faktor yaitu apabila harga faktor semakin tinggi, permintaan akan menjadi semakin rendah. Artinya permintaan ke atas suatu faktor produksi mempunyai sifat yang sama dengan permintaan ke atas suatu barang. Akan tetapi sifat permintaan ke atas faktor produksi dan terhadap barang yang secara bersamaan tersebut disebabkan oleh sebab yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan harga faktor ke atas permintaan barang. Yaitu adalah harga faktor produksi menjadi semakin tinggi, biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut juga semakin tinggi. Artinya apabila biaya produksi yang telah mengalami kenaikan itu akan menaikkan harga barang tersebut dan menyebabkan jumlah barang yang terjual menjadi semakin sedikit. Seperti itu. Yaitu selanjutnya efek pergantian. Efek pergantian yaitu produsen akan mengurangi penggunaan faktor-faktor produksi yang mengalami kenaikan harga. Dengan demikian, semakin tinggi harga suatu faktor produksi, semakin sedikit permintaan terhadap faktor produksi tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu faktor produksi, semakin banyak permintaannya. Selanjutnya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Artinya dapat diterangkan bahwa kurva MRP dapat pula dipandang sebagai kurva permintaan ke atas faktor produksi. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan faktor produksi, yaitu terdapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan permintaan ke atas barang yang diproduksi dan perubahan harga dari produksi yang lain digunakan. Oke, di sini ada jumlah pekerja produksi dan penjualan. Oke, untuk tabel yang pertama adalah jumlah pekerja. Tabel yang kedua adalah produksi fiksi total. Dan tabel ketiga adalah produksi fiksi marginal. Jadi maksudnya itu apabila jumlah tenaga kerja bertambah dari 0 menjadi 1, maka TPP akan bertambah sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Sedangkan MPP mengukur seberapa besar tambahan TPP yang dihasilkan apabila suatu input variabel bertambah dengan 1 unit sedangkan input lainnya tetap. Seperti itu. Jadi untuk yang tabel keempat, kelima, dan keenam itu tabel keempat itu harga barang, dan tabel kelima itu harga TRP, dan tabel keenam itu adalah MRP. Nah, untuk mengetahui tabel kelima yaitu TRP sama dengan TPP dikali P. Jadi contohnya misalnya itu kalau TPP nya 24, P nya itu ada 5.000, maka TRP nya itu ada 120.000. Nah, begitu juga MRP. MRP itu sama dengan MPP kali P. Apabila MPP nya misalnya 21, terus P nya itu ada 5.000, maka MRP nya itu ada 105.000. Di sini ada kurva TPP, MPP, dan MRP. Untuk kurva TPP yaitu dari kiri bawah ke kanan atas grafiknya, yaitu untuk kurva MPP yaitu dari kanan bawah ke kiri atas, seperti itu. Selanjutnya adalah
Elastisitas permintaan faktor produksi. Sesuatu perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan akibat yang berlainan atas perubahan jumlah berbagai faktor produksi yang digunakan. A. Elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Maka makin besar elastisitas permintaan ke atas barang yang dihasilkan, maka makin besar pula elastisitas permintaan ke atas faktor produksi. Perbandingan antara biaya produksi dengan biaya total. Makin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada sesuatu faktor produksi, maka makin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Yang C, tingkat pengganti di antara faktor produksi. Makin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu produksi tertentu, maka semakin elastis permintaan atas faktor produksi tersebut. Selanjutnya, tingkat penurunan di antara faktor produksi. Makin cepat penurunan produksi fiksi marginal, maka makin tidak elastis permintaan atas faktor produksi yang bersangkutan. Saya Putri Natasha ingin menjelaskan tentang 2. Oke, selanjutnya yaitu syarat penggunaan optimum faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah gabungan faktor produksi yang memaksimumkan biaya. Penggunaan faktor produksi akan meminimumkan ongkos atau biaya produksi apabila setiap rupiah yang dibayarkan kepada faktor produksi menghasilkan produksi fiksi marginal yang sama besarnya. Produksi fiksi marginal dari modal dan tenaga kerja untuk setiap rupiah adalah. Nah, di sini di PowerPoint ini agak lengkap, mohon maaf. Untuk MPP per rupiah dari modal sama dengan itu MPPC per PC. Jadi MPPC per PC. Oke. Terus yang kedua itu MPP per rupiah dari tenaga kerja yaitu MPPL per PL. Nah, kalian pasti nanya PC itu dan PL itu apa? Untuk PC yaitu adalah harga per unit modal, dan untuk PL itu harga per unit tenaga kerja, sedangkan secara penerimaan biaya di atas. Seperti itu. Yang kedua, gabungan faktor yang memaksimumkan keuntungan. Jika tenaga kerja yang digunakan, maka syarat untuk memaksimumkan keuntungan adalah di sini PL, MPRC atau MRPL. Oke. Mohon maaf, kesalahan lagi, yaitu PL sebenarnya MRPL atau MRPL per P1 sama dengan 1. Seperti itu. Jadi bisa MRPL sama dengan 1 atau MRPL per PL sama dengan 1. Maka kalau misalnya jika digunakan mod itu kan jika tenaga kerja itu MRPL. Kalau jika modal itu maka PC sama dengan MRPC atau PRPC sama, per PC sama dengan 1. Ya, jadi karena MRP per PL sama dengan 1, maka dari kedua persamaan itu dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimumkan keuntungan syarat yang harus dipenuhi adalah MPPC per PC sama dengan MPPL per PL sama dengan 1. Gitu. Saya Putri Natasha ingin penentuan upah di pasar tenaga kerja. A. Pengertian upah. Upah dalam teori ekonomi adalah pembayaran yang diperoleh dari jasa
jasa fisik maupun mental yang disediakan dalam tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah uang dan upah real. Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian, gaji dan upah. Gaji diartikan sebagai kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali, sedangkan upah diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang bekerjanya selalu berpindah-pindah. Perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah real adalah tingkatan upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Cara menghitung upah. Dalam prakteknya, menghitung upah real tidak sederhana karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau perubahan harga yang tidak seragam. Hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja terutama tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. A. Produktivitas dan upah real. B. Sumber-sumber kenaikan produktivitas. 1. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan dua akibat pentingnya kepada kegiatan memproduksi dan penggantian kegiatan ekonomi. 2. Pertambahan kepadanan dan keterampilan tenaga kerja. 3. Perbaikan organisasi pengusahaan dan masyarakat. Penentuan upah di berbagai bentuk. Jelaskan tentang penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja yang terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, yang artinya di dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, sedangkan di dalam tenaga kerja tersebut tidak tergabung dalam serikat buruh. Dan juga pasar tenaga kerja yang seperti itu, sifat permintaan dan penawarannya tidak berbeda dengan sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Sifat pasar adalah persaingan sempurna, jadi suatu firma tidak dapat mempengaruhi tingkat upah. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni, yang berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar tersebut, sedangkan penjualnya itu banyak. Pasar tenaga kerja tersebut sama dengan bersifat monopoli di pihak perusahaan. Jadi, pasar tenaga kerja monopsoni yaitu di dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan yang ditawarkan. Pasar tenaga kerja tersebut akan terwujud apabila di suatu tempat atau daerah tertentu terdapat suatu firma yang sangat besar dan perusahaan modern di tempat itu. Makin besar jumlah tenaga kerja, makin tinggi tingkat upah yang akan dibayarkan kepada setiap pekerja. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli di pihak kerja dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas, bukan hanya keuangan yang lebih baik. Tenaga kerjanya tergabung dalam serikat buruh. Adapun arti dari serikat buruh yaitu sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagai suatu kesatuan membicarakan atau menuntut upah dan syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha. Menuntut upah dan syarat-syarat kerja kepada para pengusaha antara lain yaitu menuntut upah yang lebih tinggi, membatasi penawaran
penawaran tenaga kerja, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Dan yang keempat, pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Monopoli bilateral yaitu di dalam pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam suatu serikat buruh dan pasar tersebut hanya ada satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja tersebut. Di dalam pasar monopoli, upah lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah antara lain, yang pertama, perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Peranannya dalam menentukan upah di suatu jenis pekerjaan itu sangat besar, di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar, akan tetapi tidak banyak peminat. Upah akan dalam tingkat yang rendah. Yang kedua, perbedaan corak pekerjaan. Misalnya, pekerjaan yang ringan akan lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Sifat-sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas masing-masing. Semakin maju kegiatan-kegiatan ekonomi, akan semakin membutuhkan tenaga terdidik. Dan semakin tinggi pendidikan seseorang, akan besar peluang mendapat pekerjaan dengan mudah. Yang keempat, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Seseorang seringkali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila terdapat pertimbangan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Faktor bukan keuangan banyak tidak sesuai karena ia akan menuntut upah tinggi sebelum ia menerima tawaran pekerjaan. Dan yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Contoh, kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan pindah ke tempat yang lebih tinggi upahnya. Adapun faktor penyebabnya yaitu faktor geografis atau wilayah. Jika tempat tersebut banyak pengangguran, cenderung upah relatif rendah. Sebaliknya, ada tempat yang kekurangan tenaga kerja, tapi upah relatif tinggi. Yang kedua, faktor-faktor institusional. Terdapat organisasi-organisasi profesional yang membatasi tenaga kerja baru. Tujuannya agar menjamin supaya pendapatan tetap berada pada tingkat tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.